السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين, hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Hari ini adalah hari lebaran, hari raya bersukacita. Dan hari ini semakin indah ketika hari ini diawali dengan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini semakin indah ketika hari ini diawali dengan gema takbiran di mana-mana dan penuh sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari raya Idul Adha, hari An-Nahr yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hajjul Akbar. Hari ini adalah hari yang terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumul nahr." Sesungguhnya hari yang terbaik sepanjang tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari An-Nahr, yaitu hari penyembelihan. Dan hari ini menjadi hari yang teragung karena pada hari ini terkumpullah berbagai macam ibadah-ibadah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi para jemaah haji, mereka pada hari ini melakukan lempar jamarat, mencukur rambut mereka, menyembelih hewan-hewan haji mereka, kemudian mereka melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Dan bagi kita umat Islam yang tidak melaksanakan haji, pada hari ini kita melaksanakan salat Idul Adha, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hari yang agung ini, yang di setiap tahun kita melewatinya, selalu mengingatkan kita kepada pengorbanan seorang ayah dan seorang anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan yang sangat-sangat luar biasa, pengorbanan yang menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang menunjukkan besarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah pengorbanan mereka berdua diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menegakkan dakwah tauhid di negeri Babilonia, beliau dimusuhi oleh seluruh penduduk. Bukan sebagian, tapi seluruh penduduk negerinya memusuhi beliau. Bahkan ayah beliau sendiri pun juga memusuhinya. Ketika beliau hendak menegakkan hujjah kepada mereka, ketika beliau hendak menegakkan argumentasi kepada mereka, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, kemudian menyisakan berhala yang paling besar. Kemudian dengan perbuatan tersebut, semua penduduk negeri tersebut murka dan hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan tetapi Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan penuh keselamatan kepada Ibrahim. Ketika kaumnya melihat bagaimana mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu menakjubkan, tidak mati ketika dibakar. Akan tetapi bersamaan dengan itu mereka tidak beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim akan meninggalkan kaumnya. Nabi Ibrahim mengatakan bahwasannya kaum ini sulit untuk beriman. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan kampung halamannya. Maka beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi meninggalkan Rabbku, aku pergi meninggalkan menuju Rabbku. Rabbi habli minas salihin.
Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami akan memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang sangat-sangat penyabar. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau sebagai ganti atas pengorbanan beliau, yaitu meninggalkan kampung halamannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala baru memberikan anak yang soleh tersebut setelah puluhan tahun lamanya. Dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim ketika memiliki anak yang pertama, pada saat itu Nabi Ibrahim sudah sangat-sangat tua. Bagian ulama ada yang mengatakan umurnya 85 tahun. Tentu saja usia ini bukan usia yang muda lagi, usia yang sangat tua. Penantian yang sangat panjang. Bisa kita bayangkan betapa besarnya cinta Nabi Ibrahim kepada sang anak. Atas hasil penantian yang puluhan tahun begitu lama. Bisa bayangkan betapa berharganya seorang anak hasil penantian yang begitu lama. Sungguh menantinya lahir seorang anak ini merupakan ujian tersendiri bagi Nabi Ibrahim. Namun kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim ketika anak sudah berusia remaja, ketika anak sudah menunjukkan kesolehannya. Di saat itulah seorang ayah di puncak-puncaknya sayang dan cinta kepada sang anak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail sudah di usia sanggup, sudah di usia remaja, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada sang anak, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku melihat, aku menyembelihmu dalam mimpiku. Fandur madza tara? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, fatajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Di saat itu kira-kira Nabi Ismail usianya belasan tahun dan usia Ibrahim sudah 100 tahun lebih. Dan tentu dia sudah mulai lemah. Tentu di saat itu dia mulai bertumpu kepada anaknya. Dan di saat itulah puncak-puncak kecintaan seorang ayah kepada anak. Akan tetapi di puncak-puncak kecintaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim AS untuk menyembelih sang anak satu-satunya pada saat itu. Ujian ini tentu saja lebih berat ketimbang ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api. Karena betapa banyak ketika seorang ayah lebih mencintai kepada anaknya daripada dia mencintai dirinya sendiri. Dan ma'asyiral muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, derajat wahyu kepada para nabi dan rasul, derajat wahyu yang paling rendah adalah derajat melalui mimpi. Derajat wahyu lebih rendah ini, lebih rendah daripada ketika bertemu dengan malaikat atau ketika ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu yang paling rendah, yaitu melalui mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menanti mimpi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tidak sama sekali. Nabi Ibrahim langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun juga tidak memberikan penawaran kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah ada perintah yang lain? Apakah ada perintah yang lebih ringan dari ini ya Allah?" Akan tetapi Nabi Ibrahim dengan sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun juga ketika menyampaikan perintah ini kepada sang anak, beliau tidak mengatakan dengan keras kepada anaknya, akan tetapi Nabi Ibrahim mengajak berdiskusi kepada anaknya dengan mengatakan, "Fandur madza tara?" Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar supaya sang Ismail, sang anaknya pun juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan. Maka
Ternyata sang anak pun juga tidak kalah sabarnya seperti sang ayah. Nabi Ismail dengan tegas mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sungguh sangat-sangat menakjubkan iman sang ayah dan tidak kalah menakjubkan juga iman sang anak. Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat-sangat berat. Sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan predikat Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Predikat yang tidak dimiliki oleh seluruh para nabi. Yang mendapatkan predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, hanyalah dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya diuji dengan perkara-perkara yang sangat-sangat berat. Nabi Ibrahim diuji dengan perkara yang sangat dicintai oleh dirinya. Dan betapa sering seorang hamba diuji dengan perkara-perkara yang sangat dicintainya. Entah itu bentuknya anak, sangat cinta kepada anak, maka Allah uji dengan sakit, Allah uji dengan meninggal dunia. Ada yang diuji dengan istrinya, karena istrinya lah yang paling dia cintai. Ada yang diuji dengan hartanya dan sebagainya. Maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimanakah proses penyembelihan Ismail? Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Ketika keduanya telah berserah diri, sudah pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah Islam. Pasrah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya agar supaya Nabi Ibrahim tidak ragu, agar supaya Nabi Ibrahim tidak melihat wajah anaknya yang kesakitan ketika digoreskan golok di lehernya. Khawatir ketika melihat wajah anak yang dia cintai kesakitan, Nabi Ibrahim merasa ragu. Nabi Ibrahim mundur. Nabi Ibrahim tidak mau. Kemudian dia palingkan wajah anaknya ketika betul-betul Nabi Ibrahim hendak menggoreskan golok tersebut di leher Nabi Ismail. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, cukup. Qad saddaqta ru'ya, kau sungguh telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Allah katakan sesungguhnya ini betul-betul ujian yang sangat-sangat nyata. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tebusan, wa fadainahu bidzibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang sangat-sangat besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang sering kali kita dengar ini di setiap tahunnya. Yang pertama, faedah yang pertama, disyariatkan untuk meninggalkan tempat yang menjadi konsentrasi musuh Islam, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan kampung halamannya setelah mereka melihat mukjizat Nabi Ibrahim, tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Kemudian pelajaran yang kedua, dianjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim meminta agar diberikan anak yang soleh. Dan sungguh anugerah yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang anak yang soleh. Kemudian pelajaran yang ketiga, para nabi dan rasul mereka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah, maka kita pun manusia biasa, kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah meminta kepada selain Allah. Jangan pernah meminta berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, disyariatkan
bagi seorang ayah untuk bermusyawarah dengan anaknya, terlebih ketika anak ini sudah dewasa, terlebih ketika anak ini adalah anak yang soleh, terutama pada permasalahan-permasalahan yang berat. Maka jangan sampai seorang ayah memberikan perintah dengan paksaan kepada anaknya, tetapi ajaklah bermusyawarah. Kemudian pelajaran yang kelima, orang yang beriman pasti diuji. Bahkan semakin tinggi keimanan seseorang, semakin berat pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ini merupakan ujian yang sangat-sangat nyata. Ujian yang sangat berat, yang menampakkan kuatnya akidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang-orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal dan amsal. Kemudian orang-orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Pelajaran yang keenam, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja hidup di atas muka bumi ini, mereka diuji. Mereka mendapatkan keberatan, mereka mendapatkan kesulitan, mereka stres, mereka menghadapi kehidupan yang berat. Maka orang yang beriman akan diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun juga berjanji akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana iman yang jujur dan mana iman yang tidak jujur. Tentu kita tidak berharap mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, tetapi pada kenyataannya kehidupan kita memang tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Kemudian pelajaran yang ketujuh, betapapun besar dan beratnya ujian yang dihadapi oleh seorang yang beriman, akan tetapi selama seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada solusinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji, siapa yang bertakwa, maka ujian, cobaan, musibah yang dia hadapi pasti akan ada solusinya. Maka dengan takwa pasti cepat ataupun lambat pasti akan ada solusinya. Kemudian pelajaran yang ke-8, terkadang solusi datang di puncak-puncak kesulitan. Betul-betul di puncak kesulitan, ketika tidak ada jalan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, sudah buntu semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala baru memberikan solusi atau jalan keluar. Lihatlah Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan kambing kecuali ketika Nabi Ibrahim betul-betul hendak menggorekkan goloknya di leher anaknya. Baru Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim untuk menghentikan perbuatan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sembelihan yang besar. Kemudian pelajaran yang ke-9, ketika Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, "Sataziduni insyaallah minas sabirin." Insyaallah wahai ayahku, engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah kalimat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sifat sombong, jauh dari sikap ujub. Dia tidak mengatakan saya adalah orang sabar, tapi Nabi Ismail mengatakan insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian pelajaran berikut yang ke-10, ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih putranya, kemudian Nabi Ibrahim tidak menginginkan melihat wajah putranya. Khawatir perintah Allah Subhanahu wa taala ini terganggu. Ketika melihat wajah anak yang kesakitan, dia takut mundur. Dia takut tidak jadi. Maka pelajarannya adalah ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk menghilangkan semua rintangan,
gangguan yang bisa mengundurkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-11. Kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya tidak menghalangi beliau untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintahnya sangat-sangat berat. Pada hari ini kita dapati banyak orang tua yang sangat cinta kepada anaknya, akan tetapi tidak membangunkan anak-anak mereka untuk melaksanakan sholat subuh dengan alasan cinta, dengan alasan sayang. Sungguh ini merupakan cinta sayang yang salah dan keliru. Justru kalau kita cinta kepada anak-anak kita harus perhatikan bagaimana agamanya. Bukan hanya urusan dunia saja, bukan hanya urusan nafkah saja, tapi perhatikan bagaimana urusan akhirat mereka, bagaimana urusan agama mereka nanti di kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-12, karena kisah pengorbanan Nabi Ibrahim inilah disyariatkannya kurban di setiap tahun. Kemudian pelajaran yang terakhir yang ke-13, menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana salat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gandengkan menyembelih ini dengan ibadah salat yang merupakan rukun Islam, yang menjadi tiang Islam, yang menjadi tiang agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasholli li rabbika", salatlah kepada Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Maka dari itu, sebagaimana salat tidak boleh kita tunjukkan kepada selain Allah, maka begitu pun juga dengan menyembelih, tidak boleh melakukan penyembelihan kepada selain Allah. Karena masih banyak orang-orang yang menyembelih untuk jin, orang-orang yang menyembelih hewan untuk laut, orang-orang yang menyembelih hewan untuk penjaga gunung dan sebagainya. Sungguh perbuatan ini adalah perbuatan syirik yang bisa membatalkan keislaman mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan menyembelih hewan kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pengorbanan kita semua dengan surganya, dan berbahagialah pada hari ini, dan berikanlah rasa bahagia itu kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada anak-anak kita. Berilah hadiah kepada mereka semua, karena hari ini adalah hari lebaran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, wa Uthman wa Ali, wa 'anna ma'ahum bi rahmatika wa judika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami yang telah bersusah payah merawat kami. Ya Allah, ampunilah ibu kami yang telah bersusah payah mengandung kami selama 9 bulan, yang telah bersusah payah bertarung melawan kematian ketika melahirkan kami, yang menahan tidur dengan belinang air mata ketika kami sakit, yang begadang demi menidurkan kami ketika kecil. Ya Allah, ampunilah ayah-ayah kami yang telah bekerja keras, berpanas-panasan di bawah terik matahari, membanting tulang siang dan malam, semuanya demi membiayai kami kehidupan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang tidak mampu dan kurang berbakti kepada mereka, yang belum bisa membahagiakan mereka sebagaimana mestinya, yang terkadang kita masih pelit kepada mereka, masih perhitungan kepada mereka. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta, wa la maridan illa syafaita, wa la hamman illa qarrata, wa la daynan illa qadaita, wa la hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha lak wa lana hiya ridha lana fiha salahun illa a'antana 'alaiha wa yassartaha lana. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi